Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zilano Abdurrahman Alfad. Kali ini saya akan membawakan sebuah sejarah tentang Perang Dunia II. Bagian pertama yaitu adalah invasi Polandia. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk simak terus. Awal mula Perang Dunia II terjadi adalah invasi Polandia pada 1 September 1939. Pukul 4.45 pagi, dentuman meriam memecah di pelabuhan Danzig. Dunia berubah. Inilah awal dari Perang Dunia II yang menjadi pembuka tirai bagi kegelapan dunia, bagi seluruh umat manusia juga. Setelah kekalahan Jerman dari Perang Dunia I, Traktat Versailles atau Perjanjian Versailles mengubah wajah Eropa. Nah, salah satu hasilnya yaitu adalah berdirinya kembali negara Polandia setelah lebih dari 1 abad dihapus dari peta kekaisaran oleh tetangganya yaitu Rusia yang saat ini menjadi Jerman, dan juga Austria-Hungaria. Namun, berdirinya Polandia tak sepenuhnya diakui dan juga tidak diterima oleh Jerman. Koridor Polandia, jalur sempit yang memberi Polandia akses ke Laut Baltik, pemisahan Jerman dari Prusia Timur. Bagi Hitler, ini adalah penghinaan yang harus diluruskan. Karena sejak 1933, Adolf Hitler mulai membangun kembali kekuatan militernya. Jerman melanggar perjanjian Versailles. Ia menelan Austria, mencaplok Cekoslowakia, dan kini mengincar Polandia. Dunia menyaksikan, tapi diam. Itu aneh, bukan? Bayangkan. Pada 23 Agustus 1939, kejutan diplomatik terjadi. Dua musuh ideologis besar yaitu adalah Nazi Jerman dan Uni Soviet menandatangani fakta non-agresi. Tapi di balik layar mereka memiliki kesepakatan rahasia, yaitu membagi Polandia dengan 2 zona pendudukan. Hitler bebas menyerang tanpa takut Uni Soviet. Stalin memperoleh wilayah Polandia tanpa takut satupun peluru yang ditembakkan. Dan ini disebut sebagai Fakta Molotov-Ribbentrop. Nah, pada 1 September 1939, dini hari, kapal perang Jerman Schleswig-Holstein melepaskan tembakan ke benteng kecil Polandia di Westerplatte, dekat Danzig. Nah, sementara itu dari darat dan udara, pasukan Jerman menyerang, mengepung perbatasan Polandia, yaitu dengan menggunakan strategi Blitzkrieg atau perang kilat. Nah, strategi Jerman itu sederhana, sangat cepat, terpadu antara udara dan darat, mengacaukan komunikasi dan mengacaukan musuh. Nah, Luftwaffe, pasukan udara Jerman, Angkatan Udara Jerman, menjatuhkan bom-bom ke kota-kota, rel kereta, dan pangkalan militer semuanya. Nah, tank Panzer, menyapu ladang-ladang Polandia, menghancurkan pertahanan lawas. Polandia satu tidak siap dengan pasukan berkuda dari artileri kuno. Dan kini mereka menghadapi mesin perang modern dari abad yang baru. Tapi rakyat Polandia tidak menyerah begitu saja ya. Karena tentara Polandia melawan perlawanan sengit di berbagai wilayah. Salah satunya pertempuran Sungai Bzura menjadi serangan balik terbesar pasukan Polandia yang hampir berhasil memukul mundur Jerman, bayangkan, di barat. Nah, namun tanpa dukungan udara, tanpa sekutu yang datang membantu, ya dan dengan pasukan yang terbatas, harapan mereka perlahan pupus. Di tengah kacauan pun jutaan warga sipil mengungsi. Bahkan kota demi kota pun jatuh ke tangan musuh. Tapi tekad mereka tetap membara. Nah, 17 September 1939, di saat Polandia fokus menghadapi Jerman di barat, Uni Soviet muncul dari wilayah timur. Stalin menjalankan bagian dari fakta rahasia, yaitu menyerbu wilayah timur Polandia. Polandia kini dikepung dari 2 sisi. Pemimpin Polandia memerintahkan pasukannya untuk mundur dan menyelamatkan diri ke negara tetangga-tetangga. Nah, tidak ada perlawanan besar terhadap Soviet. Nah, negara itu pun runtuh dalam waktu 5 minggu. Tapi sisi lain, Warsawa, ibu kota Polandia, dikepung dan diborbadir tanpa henti. Lebih dari 20.000 warga sipil tewas dalam pengepungan brutal pada 28 September 1939. Warsawa menyerah. Namun pada tanggal 6 Oktober, perlawanan terakhir di KOCK dihancurkan. Polandia resmi jatuh. Tapi perjuangan rakyatnya baru saja dimulai. Setelah pendudukan Jerman dan Soviet membangun teror, Nazi meluncurkan operasi Tannenberg, melenyapkan para intelektual pemuka agama dan juga para warga sipil dan tentara. Bahkan pemimpin Polandia pun juga. Ribuan orang dibunuh, banyak yang dideportasi ke kamp konsentrasi seperti Auschwitz. Ribuan lainnya dikirim ke hutan Katyn. Tempat 22.000 orang perwira dan elit Polandia dieksekusi oleh Soviet. Sementara itu, orang Yahudi Polandia mulai dikumpulkan di ghetto. Ini adalah awal dari Holocaust. 3 September 1939, Inggris dan Prancis itu menyatakan perang
terhadap Jerman. Tapi ya namun tindakan militernya nyata hampir tidak ada, karena Polandia dibiarkan berjuang sendiri. Dunia terjerumus ke dalam konflik global. Tapi untuk Polandia ya penderitaan mereka menjadi babak awal dari 6 tahun raka. Invasi Polandia itu sebenarnya bukan hanya awal Perang Dunia II. Ia adalah pengingat bahwa diplomasi tanpa keberanian dan perdamaian tanpa kesiapan bisa berakhir dalam bencana. Meski dijajah, rakyat Polandia tidak pernah tunduk. Mereka tetap melawan dalam bayang-bayang di bawah tanah dan di pengasingan. Mereka adalah simbol perlawanan terhadap tirani. Hari ini kita tak mengenang bukan hanya awal perang, tapi juga keberanian tak padam. Pasti ada pertanyaan bahwa kenapa Inggris dan Prancis tidak membantu Polandia. Nah, gampang. Saya sudah cari di artikel Google bahwa Inggris dan Prancis tidak banyak membantu Polandia setelah invasi Jerman karena berbagai alasan. Nah, termasuk yaitu yang pertama, ketidakmampuan logistik. Nah, jadi Inggris dan Prancis ini tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan pasukan darat dengan cepat dan efektif ke Polandia. Laut Baltik tertutup dari angkatan laut mereka. Nah, yang kedua tuh kurangnya kesiapan militer. Baik Inggris maupun Prancis tidak siap untuk perang darat yang panjang dengan Jerman. Mereka memerlukan waktu untuk membangun pasukan dan peralatan, terutama Prancis yang baru saja pulih dari perang sebelumnya. Jadi mereka belum siap waktu itu, benar. Nah, perang yang lebih besar tidak diinginkan. Jadi pemerintah Prancis dan Inggris tidak menginginkan perang skala penuh karena pengalaman pahit perang sebelumnya. Mereka berharap janji untuk melindungi Polandia akan menghentikan agresi Hitler, namun harapan tersebut tidak terwujud. Jadi sebenarnya mereka tidak mau perang yang lebih besar. Tapi pada akhirnya efeknya bakal ada perang lebih besar lagi. Nah, ada juga strategi pertahanan yang mendasar. Rencana awal Inggris dan Prancis adalah defensif, dengan fokus pada blokade laut dari pertahanan udara melawan Jerman. Nah, invasi Uni Soviet yang tidak terduga. Walau serangan Jerman ke Polandia dipercepat oleh Pakta Nazi Soviet, di mana Jerman dan Soviet sepakat untuk membagi Polandia. Invasi Uni Soviet ke Polandia pada 17 September menambah kesulitan dan menambah kemungkinan bantuan dari sekutu. Nah, yang terakhir fokus pada perang di barat. Setelah invasi Polandia, Inggris dan Prancis terlihat dalam apa yang dikenal sebagai perang palsu atau Funny War. Dengan sangat sedikit tindakan di Eropa menunjukkan bahwa mereka belum siap melawan operasi militer besar. Nah, yaitu pada akhirnya Inggris dan Prancis menyerang perang terhadap Jerman, tapi tidak dapat memberikan bantuan militer yang berarti untuk menyelamatkan Polandia dari kekalahan cepat oleh pasukan Jerman Soviet. Oke, sekian video yang sudah saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada terbata-bata kata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.